猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Peluru roh stick hanya bisa digunakan dengan senjata khusus buatan teknologi stick. Namun, senjata semacam itu hanya ada ketika ilmu pengetahuan dan teknologi stick kuno mencapai puncaknya. Pada saat ini, itu sudah lama hilang. Dan jikapun ada, itu jumlahnya sangat sedikit. Terlebih lagi, sangat sedikit orang yang mengetahui metode produksi bahan habis pakai seperti peluru jiwa stick. Hal yang paling ampuh adalah selain bisa menyerang musuh, juga bisa membantu teman. Jiwa Xiaoyan sempat shock sebelumnya, dan gadis bayanganlah yang menggunakan peluru jiwa stick untuk mengembalikan kewarasan Xiaoyan. Tapi yang jelas, meski Yingnu memiliki kemampuan yang begitu kuat, butuh waktu lama untuk mempersiapkannya. Jadi, dia harus bersembunyi dan menyerang musuh dalam kegelapan. Jika di dalam pertempuran kritis dan mencemaskan, kemampuan Yingnu mungkin dapat memainkan peran yang menentukan dalam situasi pertempuran. Xiaoyan menarik napas dingin. Jika bukan karena bantuan peluru jiwa stick Yingnu barusan, bahkan jika Xiaoyan tidak mati dengan kekuatan tubuh dari avatar dewa asli, namun Xiaoyan pasti akan terluka. Lagi pula, dengan puluhan juta jiwa, kekuatannya tidak diragukan lagi. Mata Xiaoyan sedikit memadat. Meskipun anak laki-laki itu adalah kaisar klan pemakan jiwa dengan puluhan juta jiwa, kekuatan yang bisa dia tunjukkan sekarang sangat terbatas. Karena dari mata anak laki-laki itu terlihat ada dua kekuatan di tubuhnya yang saling berlomba-lomba untuk menguasai tubuh fisiknya. Jika Xiaoyan ingin mengalahkannya lagi, saat ini adalah satu-satunya kesempatan. Alam Dewa Api Segudang. Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya. Di bawah promosi kekuatannya, Xiaoyan yang awalnya memiliki 60 juta latar belakang Ki Asal, pada saat ini latar belakang Ki Asal meroket menjadi 150 juta, jumlah yang luar biasa, dan dapat sepenuhnya mendukung pertempuran Xiaoyan saat ini. Begitu kata-kata itu jatuh, sumber Ki melonjak menjadi api, dan pada saat ini penguasa berat Suan dipegang di telapak tangan Xiaoyan. Dalam sekejap, seluruh kekosongan di sekitarnya ditutupi oleh lautan api Xiaoyan, dan api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Xiaoyan kemudian melingkari seluruh tubuhnya. Xiaoyan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan bertarung tingkat keberuntungan ini yang dipelajarinya di dalam pagoda emas sebelumnya, dan sekarang adalah pertama kalinya menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Tingkat keberuntungan menekan kekosongan, teriak Xiaoyan ringan. Lengan yang memegang penguasa berat Suan sedikit bergetar, yang menunjukkan kekuatan mengerikan yang dikandungnya. Bocah itu berada di belakang jiwa 1000 kaki, dan jika Xiaoyan ingin menyerang bocah itu, dia harus menyingkirkan jiwa 1000 kaki itu terlebih dahulu. Jika tidak akan ada kesempatan untuk menyakiti bocah di belakang itu. Semuanya, serang dia! Jangan takut, aku di sini! Teriak bocah itu, dan 5 kaisar jiwa yang telah pulih pada saat ini hanya menonton pertempuran. Mereka semua berdiri di samping. Sepertinya serangan yang baru saja mereka terima membuat mereka ketakutan. Namun setelah bocah itu memarahi dengan ganas, seluruh tubuh kaisar jiwa terguncang, dan sekali lagi mereka memandang Xiaoyan. Setelah sedikit ragu, 5 kaisar jiwa saling memandang dan segera berlari ke arah Xiaoyan. Namun sekelompok kaisar jiwa masih ragu-ragu, tidak berani bergerak dengan cepat. Lagi pula, jika serangan barusan mengenai kaisar jiwa, itu bisa melukai mereka. Bahkan kemungkinan besar satu pukulan akan membunuh mereka. Di bawah kemarahan kaisar klan pemakan jiwa, mereka hanya berani menunggu dan melihat sementara.
Pada saat lebih dari selusin Raja Jiwa masih memperdebatkan apakah akan menyerang Xiaoyan, tiba-tiba satu kaisar jiwa terkejut. Sebuah lubang darah muncul di antara alisnya lagi dan tubuhnya melesat ke belakang. Mata mereka menunjukkan kengerian dan mereka tidak berani mendekati Xiaoyan lagi. Sialan, kalian hanya menunggu untuk menemukannya. Ada bayangan di sekitar sini. Temukan dia. Bocah itu segera memarahi. Wajah empat kaisar jiwa tampak jelek. Melihat ketiadaan yang dipenuhi kabut tebal, mereka tidak dapat menemukan sumber serangan itu. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Apa yang kalian takutkan? Bayangan itu tidak akan menjadi lawanmu dalam jarak dekat. Kalian harus menemukannya dalam jarak 1000 kaki. Melihat keempat kaisar jiwa yang semuanya ketakutan, bocah itu berteriak lagi. Pada akhirnya, keempat kaisar jiwa tidak punya pilihan selain memakan peluru, dan mereka hanya bisa melampiaskan kemarahan mereka ke selusinan Raja Jiwa dan memaksa selusinan Raja Jiwa ini untuk mencari bayangan tersembunyi itu. Segera, sekelompok orang mencari bayangan di tengah kabut tebal. Dengan kehampaan yang begitu luas, mereka hanya dapat mencari secara terpisah. Namun, pencarian secara terpisah ini membuat pikiran semua orang menjadi gugup. Setelah beberapa saat, terdengar suara gemuruh dan kemudian jeritan. Suara seperti itu melengking di dalam kabut tebal. Dalam beberapa tahun terakhir, pemakan jiwa hampir memiliki kendali mutlak atas jurang ini. Semua makhluk yang ada di sini hanya akan menjadi mangsa mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan menjadi mangsa orang lain. Singkatnya, setelah hening sejenak, akan ada suara jeritan lagi. Dan jeritan semacam ini membuat hati selusin Raja Jiwa yang mencari gadis bayangan berdetak lebih kencang. Dan mereka hanya berani mencari di kehampaan di sekitarnya dengan hati-hati. Tetapi setelah beberapa saat di dalam kabut tebal kehampaan ini, mereka tidak menemukan apapun. Sebaliknya, mereka semakin diserang satu persatu. Jika jangkauannya meluas hingga 1000 kaki, kemungkinan untuk menemukannya akan sangat sulit lagi. Yang membuat semua Raja Jiwa ini ketakutan adalah bahwa kabut tebal ini memiliki efek melindungi kekuatan jiwa dan dapat secara akurat menyerang musuh dari ribuan kaki. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa ketika beberapa Raja Jiwa melewati gadis bayangan itu dan mereka tidak menyadari keberadaannya sama sekali, kekuatan jiwa biasa tidak bisa melihat keberadaan gadis bayangan sama sekali, apalagi dengan mata telanjang. Yinglu cukup membantu Xiaoyan saat ini. Xiaoyan hanya perlu fokus melawan kaisar klan pemakan jiwa, dan hal pertama yang ingin dilakukannya adalah mengalahkan jiwa setinggi 1000 kaki ini. Saat berikutnya, Xiaoyan mengayunkan satu kaki. Seluruh lautan api berada di bawah satu kaki Xiaoyan, melonjak ke langit, menghantam jiwa 1000 kaki itu. Gelombang api itu terlihat seperti gunung berapi yang menyembur, membombardir tubuh jiwa setinggi ribuan kaki. Dan pada saat berikutnya, jiwa yang tak terhitung jumlahnya meletus dengan jeritan melengking yang tak tertandingi. Pada saat berikutnya, jiwa sebesar ribuan kaki itu tiba-tiba menghirup dengan keras. Dan kemudian memuntahkan jiwa jahat. Jika itu nyala api biasa, secara alami itu tidak akan dapat melawan jiwa jahat yang dibentuk oleh ribuan jiwanya. Tetapi nyala api Xiaoyan bukanlah nyala api biasa, melainkan 3 jantung api yang saling terkait. Meskipun jiwa jahat itu kuat, itu hanya membuat lautan api berkibar dan tidak dapat untuk menghilangkannya. Jelas, jiwa jahat itu juga memiliki kekuatan untuk menerbangkan api dari jantung api. Mata Xiaoyan sedikit membeku. Jiwa jahat baru saja dipotong olehnya. Dan ada luka yang menjalar di sekujur tubuhnya.
Jadi, Xiaoyan memanfaatkan kesempatan itu dan nyala api sekali lagi menutupi penguasa berat Xuan. Lautan api yang mengerikan membentuk nyala api yang panjangnya ratusan kaki dan meledak ke arah jiwa setinggi 1000 kaki. Yang terakhir tidak bisa menghindar, tetapi hanya bisa menyaksikan api itu meledak ke arahnya. Api yang sangat kuat. Mungkinkah itu Heart of Flame? Mata anak laki-laki itu sedikit menyipit dan dia bergumam dengan suara yang dalam. 2 bekas luka menembus jiwa setinggi ribuan kaki, tapi masih belum runtuh. Namun setelah api suci Xiaoyan menembus kekosongan dengan 2 ayunan, jiwa itu terlihat hampir runtuh. Inti dari teknik pertempuran ini, tebasan ini tidak hanya yang paling kuat, tetapi seluruh lautan api akan meledak. Dampak dari kekuatan penghancur yang terbentuk akan menyaingi Angry Buddha Lotus Flame. Hancurkan! Dengan raungan, Xiaoyan mengayunkan tebasan ketiga tanpa ragu-ragu. Dengan tebasan ini, api menyelimuti ribuan jiwa dan kekuatan penghancur memenuhi kehampaan di sekitarnya. Saat berikutnya, dia mendengar suara ledakan bergema di sekitar. Seluruh kehampaan diledakkan dengan lautan api dan kekuatan destruktif menyapu sekeliling dalam sekejap. Kemudian, seluruh ruang sepertinya diremas dengan keras. Terlihat seluruh tubuh dari jiwa setinggi 1000 kaki gemetar, dan kemudian ledakan lautan api membuat mereka semua hancur, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berubah menjadi ketiadaan di bawah kobaran api. Sosok Xiaoyan seperti bola meriam. Tanpa keraguan, dia bergegas menuju bocah itu, mengangkat tinggi 8 penguasa berat Xuan dan melemparkannya ke bocah itu. Anak laki-laki itu memandang Xiaoyan yang meraung ke arahnya. Wajahnya masih tenang. Sepertinya penghancuran Xiaoyan atas jiwa 1000 kaki tidak menyebabkan kerusakan besar padanya. Menghadapi serangan Xiaoyan, bocah itu melambaikan tangannya dan cahaya hitam meraung ke arah Xiaoyan. Sosok Xiaoyan berhenti dan setelah beberapa saat stagnasi, dia langsung terpesona olehnya. Segera ki dan darahnya melonjak dan mata Xiaoyan menunjukkan ekspresi terkejut. Jika benar saat ini seperti yang dia duga bahwa dia benar-benar berjuang untuk menguasai jiwa kaisar klan pemakan jiwa, maka jika yang terakhir gagal, jiwa klan Cimi akan sepenuhnya mengendalikan tubuh kaisar klan pemakan jiwa. Dan jika hal itu terjadi, maka Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Kaisar klan pemakan jiwa, aku tidak tahu apakah kamu dapat mendengar apa yang kukatakan, tetapi jika kamu dapat sedikit menekan ribuan jiwa ini, aku dapat membantumu memusnahkan jiwanya dan memungkinkanmu untuk mendapatkan kembali tubuhmu. Xiaoyan berdiri tegak di tengah langit, dan ini hanyalah tebakannya, tapi bukan tidak mungkin untuk mencobanya. Pada saat berikutnya, Xiaoyan memperhatikan bahwa di dalam tubuh bocah ini ada 2 jiwa yang terlihat seperti saling memperebutkan tubuh ini, dan dia mencoba memprovokasi kedua jiwa itu keluar dari tubuh kaisar ini. Lelucon, tidak ada contoh kegagalan dalam tubuh yang disukai oleh klan Cimiku. Jika kamu suka, aku bisa memberi kamu 2. Bagaimana? Dalam hal ini, ada begitu banyak kaisar jiwa di klan pemakan jiwamu. Mengapa kamu tidak memilih salah satu dan memberikan tubuh ini kepadaku? Bukankah itu bagus? Kata jiwa klan Cimi. Apa? Kamu tidak berniat untuk berbicara denganku. Kamu hanya ingin menempati tubuh dari klan pemakan jiwaku ini. Mimpi yang bodoh, kata jiwa kaisar klan pemakan jiwa. Di dalam tubuh kaisar klan pemakan jiwa ada 2 keinginan jiwa yang tidak mau saling menyerah. Perilaku merpati yang tidak tahu malu yang menempati sarang murai seperti ini,
baru saja dimainkan oleh klan Jimmy. Ngomong-ngomong, kamulah yang berinisiatif untuk membiarkanku memasuki tubuh fisik ini dan juga menerobos formasi ini untukmu sesuai dengan apa yang kamu katakan. Aku telah menghabiskan banyak kerja keras selama bertahun-tahun ini. Aku akhirnya berhasil mengatur situasi seperti ini. Keinginan klan Jimmy tidak menentu dan dialah yang mempertahankan tubuh fisik ini selama bertahun-tahun. Dan memang karena dialah tubuh ini dapat menerobos formasi. Adapun kaisar klan pemakan jiwa, hanya setelah formasi rusak barulah dia tiba-tiba terbangun. Kehendak klan Jimmy secara alami sangat enggan dan jiwanya telah menginvasi tubuh ini selama bertahun-tahun. Jadi tidak mudah bagi kaisar klan pemakan jiwa untuk mengusirnya dari tubuh saat ini. Oke, jangan tercela. Jika ini masalahnya, maka kita akan bertarung sampai mati. Aku masih tidak percaya kamu bisa memenangkan tubuh Lao Tzu ini. Kaisar klan pemakan jiwa sangat marah. Meskipun memang benar, klan Jimmy memasuki tubuhnya sendiri karena motif dari keegoisan kaisar klan pemakan jiwa ini. Kaisar klan pemakan jiwa tidak pernah menyangka bahwa jiwa dari klan Jimmy ini bukanlah jiwa biasa yang pernah dia lihat sebelumnya. Meskipun dia sudah siap pada saat itu, dia tidak menyangka bahwa klan Jimmy telah melakukan kerusakan secara diam-diam. Sehingga sekarang jiwa klan Jimmy lebih unggul dalam mengendalikan tubuh ini. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会是这个家族。今日失散，兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。